Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di editorial pagi. Bersama saya dan Ramadiano. Dan hari ini kita akan membahas soal pendidikan di wilayah pesisir. Bagaimana keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyalakan asa bagi anak-anak di sana. Telah hadir bersama kita Ketua LP Ma'arif NU Tarakan, Pak Samiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Baik, Pak. Biasanya pagi hari ini aktivitas Bapak tuh lebih banyak ke sekolah kah, atau organisasi kah, atau ke keluarga dulu? Biasa pagi-pagi. Kalau pagi-pagi ya biasanya tentu didahului di aktivitas di keluarga kan, Ya, baru betul. setelah itu di sekolah. Nah, di sekolah kebetulan saya bagian dari ASN guru di Oh. SD 015 Kampung 6. Sehingga untuk aktivitas lembaga organisasi pendidikan ini biasanya setelah jam sekolah atau di malam hari, sore hari itu biasanya aktivitas untuk lembaga pendidikannya. Oke. Bisa diceritakan nggak, Pak, sekilas keseharian Bapak nih gitu, sebagai Ketua LP Ma'arif NU di Tarakan? Kalau kesehariannya ya aktivitas biasa dalam artian, kita memantau karena di dalam, lembaga pendidikan Ma'arif itu kan di bawahnya ada beberapa satuan pendidikan yang di bawah kami. Ada, eee, SD SD, yang dalam hal ini kami buka di MI-nya. Oke. MI, kemudian untuk SMP saat ini MTS baru merintis, tahap merintis, kemudian ada juga di SMA NU. Oke oke oke. Oh ya, apa sih, Pak, yang membuat Bapak itu tertarik, mengabdi di dunia pendidikan ya, khususnya ya? Khususnya tuh melalui Ma'arif NU ini? Eee, Pada dasarnya yang pertama, saya ini merasa bersyukur ya, artinya saya terlibat di pendidikan dan kebetulan adalah ASN di dunia pendidikan sebagai seorang guru, maka setelah saya bersyukur di situ, maka perlu saya juga khidmat tetap di bagian pendidikan. Oke. Sehingga saya berafiliasi ke, Nahdlatul Ulama karena memang keseharian saya sehari-hari itu dari kecil memang amalia saya memang mengikuti, Nahdlatul Ulama Mmm. walaupun secara pergaulan, saya juga berdiskusi, kemudian berkolaborasi dengan berbagai kalangan, tidak hanya dari NU. lembaga pendidikan yang ada di Nahdlatul Ulama. Oh ya, Pak, bagaimana sih awal mula Ma'arif NU ini utarakan hadir mendampingi sekolah-sekolah khususnya tuh di pesisir, Pak? Awalnya ini sebelum ke pesisir ya. Sebelum ke pesisir kami ada beberapa teman-teman yang lain, sekarang mungkin sudah ada yang pulang ke Jawa. Kami diamanai oleh Ketua PCNU Kota Tarakan. Perintis awal itu beliau sebenarnya Ustadz Ivo, beliau sudah kembali ke Jawa, diamanai untuk mendirikan lembaga pendidikan yang kami bidik waktu itu adalah SMA. Oke. Jadi tahun 2020 kami mulai merintis SMA dan ini sudah 2 kali kelulusan. Kemudian seiring perkembangannya kemudian kami membuka MI-nya. Untuk yang khusus di Bina Latung itu adalah ketika pada beberapa waktu yang lalu kita sebagai guru kan juga mengetahui informasi dari Dinas Pendidikan. Di Bina Latung itu yang di daerah pesisir itu 3 tahun terakhir itu kan peserta didik itu tidak tertampung. Jadi kami mencoba membantu, artinya berafiliasi karena kami juga mengingat amanat Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa di pendidikan. Akhirnya kami coba masuk di sana untuk membuat istilahnya yang tidak tertampung di sekolah negeri, kami upayakan untuk masuk sekolah, walaupun kami waktu itu belum ada keterbatasan sehingga kami menghubungi pihak takmirnya, tokoh masyarakat, ketua RT dan lain sebagainya untuk daripada menimbulkan gejolak, artinya ada yang menuntut ada yang menuntut tambah kelas, sementara tambah kelas, tambah guru itu kan walaupun sederhana tapi kan prosedurnya tidak sedemikian cepat, ini hari dikasih besok langsung jadi. Akhirnya muncullah di situ di tahun 2023
kami membuka satu kelas, alhamdulillah terpenuhi, kemudian 2 kelas terpenuhi, dan alhamdulillah ini tahun ketiga kami mendapatkan sekitar 70 siswa Siswa di ya, pesisir itu. di SD pesisir itu. Oh ya Pak, kan ngomong-ngomong anak-anak yang di pesisir, apa sih keunikan dan karakteristik anak-anak di wilayah pesisir situ? Kan berbeda pastinya ya, Betul. cara tumbuh mereka kayak apa gitu. Anak-anak di pesisir itu biasanya lebih kepada apa ya, pergerakan kinestetiknya, istilahnya mobilisasinya itu kan luar biasa. Karena mereka memang berada di wilayah pesisir, kemudian biasanya itu kan mereka orang tua yang ikuti pergerakan rumput laut kalau bekerja, atau pergerakan air. Sehingga ada waktunya, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya melaut. Nah, keseharian mereka itu kadang-kadang ya aktivitas mereka biasanya kalau sore itu kan ngaji. Nah, sehingga kami masuk ke ranah situ untuk pendidikannya, kami berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan TPQ yang ada di situ. Jadi kami berbasis agama, sorenya mereka di TPQ, pagi tetap masuk sekolah di binaan kami di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Oh ya, dari pengalaman Bapak ya Pak, apa sih nilai penting yang didapat saat membina pendidikan di daerah pesisir itu? Ya, memang ada keunikan tersendiri dan juga ada yang membedakan sesuatu dengan yang ada di kota mungkin, atau karena dengan segala keterbatasan mereka, biasanya di awal itu mereka kan selama ini yang terdengar di masyarakat itu kan pendidikan gratis gitu ya. Sehingga ketika berpendidikan gratis, sementara kami lembaga pendidikan yang mungkin perlu akomodasinya, pembiayaannya, pengelolaannya kan tentu kami tidak gratis seperti SD yang atau sekolah-sekolah yang negeri. Nah, dari situ masyarakat itu kami berikan edukasi. Edukasinya sederhana, ketika mereka tidak diterima, kemudian ada sekolah-sekolah tertentu yang diarahkan kalau mau gratis di sekolah, ada di situ di 13, diarahkan ke 13, kemudian di 15. Nah, di SD kami di 15 itu kami berikan pencerahan kepada mereka. Bu, Mbak Ibu dari Bina Latung ke sekolah kami itu paling tidak dalam keseharian satu hari itu paling tidak bolak-balik antar jemput anak-anak itu pertama bensin. Kan bensin tentu 10.000 kalau kali 25 hari, 2,5. Belum lagi pada saat antar jemput itu cuaca kan tidak menentu, masih tarakan ini kan. Betul. Sehingga kami anukan, tapi Pak di sana bayar. Nah, bayar dengan kalkulasi bensin Ibu bolak-balik bayarnya berapa Bu? 100. Daripada Ibu bolak-balik bayar 100, 200,5. Nah, 100-nya bisa Ibu bayar, kemudian 1,5-nya bisa untuk jajan anak-anak dan Ibu mengantar, waktunya juga pengorbanannya waktunya bisa agak istilahnya bisa untuk alokasi ke waktu lain lah. Karena kadang-kadang mohon maaf, pengalaman kami ketika beberapa tahun sebelumnya mereka sekolah dari Bina Latung ke 13 atau ke 15 itu biasanya pada saat penjemputan lambat. Kalau hujan biasanya tidak masuk. Betul. Itu. Jadi itu bagi kami merupakan tantangan bagaimana kita meyakinkan masyarakat, bagaimana kita meyakinkan terutama melalui tokoh-tokoh masyarakatnya di situ, tokoh agamanya memberikan pemahaman. Akhirnya alhamdulillah terbukalah sekolah di sana dengan keterbatasan. Kenapa saya katakan keterbatasan? Karena ya memang kita masih numpang di masjid, Mas. Numpang di masjid. Ya, paling enggak niat yang baik bisa tersalurkan lah ya. Harapannya seperti itu. Oh ya Pak, bagaimana sih kondisi pendidikan di daerah pesisir Tarakan saat ini? Kalau secara umum kondisi pendidikan ya baik-baik saja, artinya secara proses, secara itu kan berjalan dengan sesuai dengan apa yang dicanangkan. Kalau kami juga dari rutinitasnya, pembelajarannya, kesehariannya, yaitu tidak beda dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Oke. Oh ya, tadi saya juga ada dikirimin video, mungkin teman-teman bisa nonton lah. Jadi biar lebih jelasnya seperti apa potret pendidikan di lapangan, yuk kita lihat video singkat berikut ini. Ya, boleh. Oke.
Di tepi laut Pantai Amal, di sebuah sudut bernama Bina Latung, berdiri sebuah madrasah sederhana, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Di sinilah lebih dari 100 santri kecil menapaki jalan ilmu, menanamkan akhlak, dan merangkai mimpi untuk masa depan mereka. Namun perjalanan mereka ditempuh dengan penuh kesabaran. Sarana yang ada masih sangat terbatas. Mereka belajar di teras masjid dengan 4 ruang belajar seadanya, yang dindingnya terbuat dari papan triplek. Di musim panas, panas menyengat menembus dinding tipis itu. Saat hujan, suara derasnya menimpa atap mengiringi lantunan doa-doa mereka. Bagi mereka, ruang belajar yang sempit bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Suara guru yang penuh keikhlasan menjadi cahaya di setiap pagi. Senyum polos santri yang penuh keluguan dan ketulusan menjadi penguat semangat bagi para pengajar. Madrasah ini bukan sekadar tempat belajar, tapi rumah harapan. Dari sinilah akan lahir generasi yang tak hanya cerdas secara ilmu, tapi juga teguh iman dan akhlaknya. Mereka mungkin tumbuh di antara keterbatasan, namun keyakinan mereka tak terbatas. Karena di Bina Latung, Pantai Amal, kita belajar bahwa untuk membangun masa depan umat, yang dibutuhkan bukan sekadar bangunan megah, tapi hati yang tulus, doa yang tak putus, dan kepedulian yang menyatu. Baik pemirsa, luar biasa ya dari tayangan tadi kita bisa melihat betapa besarnya perjuangan di dunia pendidikan pesisir. Nah, oh iya Pak, selama ini apa sih Pak kendala utama yang biasanya dihadapi sekolah atau madrasah gitu di pesisir, terutama dari sisi fasilitas gitu? Ya, kami memang dari sisi fasilitas sangat minim, karena kami menempati sebuah teras masjid, yaitu Masjid Nurul Bahri, di mana teras itu kami sekat menjadi 4 ruangan, karena ada kelas 1, kemudian kelas 2, dan kelas 3. Nah, kelas 1-nya ini kan sekarang 2 rombel, jadi makanya jadinya ada 4 kelas. Nah, ke depan untuk tahun yang akan datang tentu kami akan kesulitan lagi itu masalah sarplasnya itu, terutama ruang kelas. Sehingga harapan kami itu sinergi dari pemerintah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, warga sekitar itu, harapan kami ya bisa memunculkan tanah yang mungkin bisa digunakan untuk lahan pada saat pembangunan. Apakah nanti akutnya hibah, ataukah mungkin wakaf, atau mungkin pelepasan, tentu dengan harga yang agak sedikit jadi untuk membantu di pendidikan, sehingga mereka mewakafkan sebagian kami anukan, tidak apa-apa. Tapi intinya kami arahnya ke situ untuk sarana prasarananya. Kemudian keterbatasan yang lain itu ya mohon maaf, karena di perantara ini di masjid. Nah, yang kita takutkan itu pada saat nanti suatu ketika ada pergantian ketua takmir. Bisa jadi takmir yang saat ini boleh jadi beliau support dan menerima kondisi itu. Tetapi nanti tiba-tiba misalnya ada sudah masanya ada pergantian, tiba-tiba ganti takmirnya, kemudian tidak support, kemudian terus kami dibongkar, tentu kami juga akan mengalami kesulitan. Jadi masyarakat di sini kan rata-rata pendatang dari Sulawesi Selatan, Mas, dari kampung, yang mana mereka itu membawa kearifan lokal, termasuk adat-adat istiadat yang memang ya seperti masyarakat kampung, di mana yang bisa mengayomi dan bisa sinkron, yang menerima itu memang biasanya dari Nahdlatul Ulama yang memang memahami dengan kearifan lokal. Ada istilah selamatan, cerak mereka, mantoto. Jadi gotong royong itu yang masih kental di sekitar situ. Jadi pada saat kami menyekat itu juga melibatkan masyarakat, gotong royong. Ya mudahanlah nggak hanya pemerintah ya, pihak-pihak terkait entah swasta atau di lingkungan masyarakat sekitar mungkin bisa membantu lah ya. Ya, kami artinya berupaya dengan berbagai pihak itu untuk menggalang, untuk bermitra. Ya, kita kan tidak menutup kemungkinan, Mas, apapun yang misalnya bantuan, baik bantuan pemikiran, bantuan sarpras dan apapun, kami insya Allah siap menerima. Ya, mudah-mudahan amin lah ya. Iya. Dari sisi tenaga pengajar, Pak,
Apakah jumlah dan kualitas guru sudah memadai gitu? Atau masih jadi tantangan juga nih? Untuk jumlah guru, insya Allah alhamdulillah kami sudah, apa ya, kalau bisa saya katakan termasuk cukup luar biasa. Karena antusiasme ketika kami rekrutmen, itu ada puluhan juga yang sudah berkualifikasi S1 melamar di LP Ma'arif. Tentu kan kebutuhan harus menyesuaikan dengan pelamar, kan tidak mungkin misalnya pelamar 10, 10-nya kami terima. Kami kan Iya, betul. berdasarkan analisis kebutuhan. Kemarin itu sempat sekitar ada 80-an yang mendaftar di 80-an. iya, dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar kota untuk bergabung. Nah, untuk yang di sana alhamdulillah kualifikasinya sudah S1, artinya secara administrasi sudah terpenuhi. Oke. Oh iya Pak, apa sih langkah dari LP Ma'arif NU sendiri gitu dalam membantu sekolah atau madrasah gitu dalam menghadapi keterbatasan tersebut Pak? Kami berprinsip bahwa keterbatasan itu adalah bukan suatu halangan dalam belajar atau dalam hal pendidikan. Kami selama ini juga dengan keterbatasan-keterbatasan ketika kami di Jawa, jadi apa istilahnya, kami diajari untuk melakukan sesuatu itu berbasis aset, bukan berbasis yang tidak ada. Nanti kalau kita berpikir ada apa tidak ada, nanti selamanya kita akan bergerak. Tapi aset apa yang bisa dimanfaatkan di sana, dan untuk selanjutnya aset itu kan misalnya ini asetnya sementara hanya masjid, ya numpang masjid dulu. Kalau kita nunggu harus ada gedung dulu misalnya, tentu pendidikan LP Ma'arif di sana tidak berjalan gitu. Dan kami juga artinya membantu pemerintah dalam mengurai pendidikan yang selama ini setiap ada kegiatan SPMB selalu muncul polemik, selalu muncul permasalahan dengan adanya yang tidak tertampung, dan ini artinya mengadu ke dewan, mengadu ke dinas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kami berikan tawaran, yuk yang tidak bisa diterima silahkan yang berdasarkan itu kan di MENO kan begitu. Itu artinya kami juga secara aktif membantu pemerintah dalam pendidikan. Oh ya, apakah ada program inovatif gitu atau strategi khusus dari Ma'arif NU untuk membuat anak-anak ini lebih semangat untuk belajar? Kami kedepankan itu pembelajarannya bersifat, karena ranahnya ini anak SD ya, tentu kami mengikuti kurikulum yang ada, yang ada saat ini. Waktu anak di usia segitu itu masih dominan dalam bermain, jadi berbelajar sambil bermain. Kemudian kami tentu untuk meningkatkan itu, setiap kegiatan kami adakan di sekolah itu untuk peningkatan kompetensi guru. Setiap Sabtu kami adakan semacam workshop, semacam pelatihan, berbagi praktek baik dengan sesama guru. Di situ yang kami bahas itu terkait dengan apa sih kesulitan, apa sih tantangan, kendala dan sebagainya. Nanti dari teman-teman yang lain akan berdiskusi, siapa tahu ada punya pengalaman ini, kembangan ini. Kemudian untuk MI sendiri yang di kota, karena kami kan di kota, basisnya kan di kota, di ke Kampung Bugis. Itu bersinergi dengan SD Utama 1 dalam komunitas belajar atau kombel yang ada di SD Utama 1 dengan MI. Itu mereka bersinergi sehingga menambah wawasan dari sisi pengetahuan, sisi pengalaman, kemudian ketika terjadi permasalahan apa yang harus kita lakukan. Itu inovasi yang kami lakukan. Untuk pelatihan-pelatihan tentu kami mengharapkan, karena saat ini kan pelatihan kan banyak ya, dan apalagi yang ditawarkan dari Kementerian Pendidikan itu pun bisa digunakan di ranah, walaupun kami di bawah naungan Kemenak, tapi kan bisa juga digunakan. Karena di antara pengurus kami juga beberapa juga ASN. Oh iya Pak, kan ada kita bahas tadi bagaimana tanggapan masyarakat bahwa mereka masih bingung ya. Kalau secara detailnya Pak, bagaimana sih sambutan masyarakat pesisir gitu terhadap kehadiran sekolah atau madrasah di bawah Ma'arif NU? Ya, namanya kalau sambutan itu ada juga yang luar biasa, ada juga sebagian yang skeptis. Ya, yang luar biasa artinya kan
Kami selama ini kan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat untuk meyakinkan itu. Pertama kami teman-teman dulu supportnya dari kami berbaur sih dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, kemudian dari LP Ma'arifnya sendiri dan dari tokoh-tokoh kami yang dari Nahdlatul Ulama itu bersinergi berkolaborasi dengan masyarakat. Apa sih yang bisa kita bantu dari bagian pendidikan ketika di sana itu terjadi hal-hal yang mohon maaf yang membludaknya peserta itu tadi. Sehingga kami bersinergi. Yang pertama, sebagian masyarakat awalnya ya sedikit skeptis, tapi begitu kami melakukan pendekatan karena kedekatan apa ya budaya juga dari kedekatan dengan amalia dan kami yang memang biasa bersinggungan dengan orang-orang yang mohon maaf kalau orang dari kampung itu kan daya pikir daya nalanya kadang-kadang kan sederhana ya sederhana dengan kearifan lokalnya sehingga mereka merasa diangkat, kan akhirnya kami bergerak dan alhamdulillahnya pertama, kedua dan yang tahun ketiga ini luar biasa. Walaupun yang skeptis itu biasanya mereka sampai saat ini selalu bertanya kapan ya sekolahnya dibangun. Karena kan yang sebenarnya mau juga. Iya, sebenarnya kapan ya sekolahnya dibangun karena melihat bangunan di masjid itu mereka agak ragu. Kemudian yang kedua ditanyakan, ini kalau kami lulus kami sekolah atau kami pindah ini suratnya diakui kan? Ya kami katakan ini kami lembaga resmi yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau yang Dinas Pendidikan SD 45 yang dekat situ kan di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau MI kan di atas di bawah naungannya Kementerian Agama. Ketika kami memberikan kepada itu sambutannya ya luar biasa. Kemudian selanjutnya yang ketiga kami dari anak-anak yang di situ biasanya pada saat acara-acara perayaan itu ditampilkan Mas. Supaya kepercayaan mereka itu oh ini loh ternyata semakin ternyata anak-anak mereka sudah diajar hafal Al-Quran, sudah berani tampil pada saat misalnya sih ada sederhana acara maulid di situ, ya ditampilkan hadrohnya, ditampilkan hafalannya dan sebagainya. Orang itu ya Allah sampai begitu antusiasnya. Bahkan saya melihat sendiri ketika kunjungan LP Ma'arif PBNU Kota Tarakan datang LP Ma'arif yang ada di PBNU Pusat datang mengunjungi langsung di sana. Jadi pernah sekali kunjungan di sana ketua PBNU Pusat. Ya LP Ma'arifnya. Oh ya Pak, yang menjalin kerjasama langsung ada nggak Pak? Yang menjalin terkait entah pemerintah atau komunitas atau lembaga tadi gitu. Ya tentu lembaga yang ada di bawah naungan PCNU itu yang secara langsung bersinergi kan dari relasi sinunya mungkin kalau kami kekurangan ya istilahnya pengelola pembiayaan biasanya kami lari ke situ atau juga mungkin kami mendekati orang-orang mampu yang memiliki istilahnya kelebihan kami tawarkan kan kayak kemarin kami tawarkan di komunitas bahwa di sana pada saat itu ada lomba 17-an kami kekurangan jadi bilangnya Pak bagaimana nih Pak kami kalau mengadakan anak-anak teriak-teriak nih jadi mulut kami sampai mau habis suaranya sampai serak-serak kami Pak jadi apa yang kamu butuhkan kalau Pak bisa Pak usahakan wireless kami share di komunitas akhirnya alhamdulillah dapat bantuan dari seseorang hamba Allah yang memberikan wireless itu. Alhamdulillah ya. Oh iya Pak, sejauh ini ya daerah pesisir mana aja sih yang sudah tersentuh dari program Ma'arif NU Tarakan ini? Atau baru di situ aja? Kalau kami yang sudah berjalan, ini yang memang di Binalatung yang sudah berjalan. Nah beberapa waktu yang lalu kami menyelami yang di daerah Cuatak Laut yang dekat Misaya. Waktu itu kami masih baru sebatas kunjungan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di situ, tapi di sana juga sudah ada lembaga yang lain yang sudah berdiri lebih dulu. Jadi sampai saat ini kami belum follow up kembali, tetapi intinya kalaupun di sana juga siap untuk menerima. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Tapi paling tidak kan yang ada kita kelola dulu dengan sebaiknya. Nanti kalau sudah proses berjalan, kemudian membangun kepercayaan masyarakat terkait dengan alumninya nanti ke depan. Biasanya kan kalau sekolah itu sudah ada alumni kan
makin besar. Oke. Oh ya Pak, dari madrasah itu sendiri ada relawan gitu, atau buka relawan gitu Pak? Nggak ada ya Pak? Kalau kami secara khusus tidak membuka relawan. Oke. Tapi kalaupun ada yang menawarkan untuk kerjasama atau mungkin semacam misalnya macam Borneo kemarin melakukan kerjasama, ada Mas BPL apa itu kan Oke. kami terima seperti itu. Ya pokoknya terbuka lah ya Pak. Terbuka kami lo istilahnya Oke. Dari pengalaman Bapak nih, apa sih perubahan nyata gitu yang sudah terlihat gitu pada anak-anak di pesisir setelah mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik? kalau yang ini masih sebatas informasi Mas ya, kalau Oke. kami tidak anukan. Jadi orang tua itu terutamanya saya laporan lisan dari ketua takmirnya, Oke. terutama mereka yang melakukan luar biasa. Mereka katakan luar biasa. Ternyata berbeda dengan sekolah negeri, karena ada anukan apa istilahnya khusus yang kami tawarkan kan tentu kalau sekolah berbasis keagamaan kan nilai-nilai agama, karakter itu yang kami tekankan, sehingga orang tua itu apa ya, anak-anak itu dengan orang tuanya itu lebih sopan, lebih mulai kami arahkan ke situ, dan mereka merasakan itu sesuatu yang luar biasa bagi orang tua yang ada di sekitaran situ. Oke. Oh ya, mungkin ini udah masuk sesi akhir ya, udah nggak kerasa ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, menurut Bapak nih bagaimana sih pendidikan bisa menjadi alat perubahan sosial gitu di wilayah pesisir? Kami berprinsip bahwa pendidikan itu bukan segalanya, tapi segalanya diawali dengan pendidikan. Ketika kita mau merana situ Mas, contoh sederhana saja, kita basisnya di situ di masjid situ ya. Ketika mau menjadi seorang imam atau muadzin atau khatib di situ, tentu kan diawali dari pendidikan. Betul. Pendidikan yang paling dominan itu sebenarnya pendidikan di awal, di mana keluarga yang berperan utama. Makanya ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dan dirimu dari api, dan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kan agar kita untuk apa ya, bisa menjaga ini kan tentu harus dengan belajar, karena kalam pertama dalam Quran itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu artinya bacalah. Artinya dari sisi bacalah ini kan maknanya luas. Artinya kita disuruh belajar. Betul. Artinya apa? Belajar itu perlu seorang guru. Artinya dalam konteks mendidik. Kalau beda pengajaran dengan pendidikan. Kalau pendidikan itu menyangkut ranah yang kognitif, afektif dan seterusnya. Kalau pengajaran ya sudah diajarkan selesai. Kalau pendidikan itu proses ya, karena pembentukan karakter. Betul. Yang berat kan di situ pembentukan karakter. Ya. Itu yang sebenarnya saat ini lagi digaungkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang dimulai dari bangun pagi nih, supaya dia bangun pagi, setelah bangun pagi beribadah, kemudian berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Oke. Oh ya Pak, apa sih mimpi atau target besar gitu dari LP Ma'arif NU Tarakan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu di bidang pendidikan? Kalau masalah target kami itu sebenarnya tidak terlalu menargetkan sesuatu yang muluk-muluk, tapi kami nikmati. Yang penting dalam prosesnya itu berjalan, nanti hal yang nanti itu akan terpenuhi. Iya, jadi kami tidak seperti mungkin lembaga-lembaga yang mereka kalau dapat nanti lembaga pusatnya begini. Tidak, kami nikmati dulu. Tapi jangka panjangnya tentu juga kami punya misi ke arah sana. Tapi untuk saat ini kayaknya belum elok kalau dibahas ini, karena kami mohon maaf lah masih baru merintis dibandingkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Tarakan kan. Mohon maaf mengenal bahasa dari pejabat yang ada di Tarakan ini kan kami termasuk lambat kan. Dibandingkan Muhammadiyah, Ibnu Abbas, kemudian Ulul Albab. Jadi kami, tetapi kan intinya kami tetap bersinergi membangun
pendidikan dan bersinergi dengan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya ya lebih baik untuk hari esok lah ya. Ya. Oh iya Pak, pesan Bapak untuk para guru yang terus berjuang di daerah-daerah terpencil dan pesisir, ada nggak Pak? Ya, artinya guru itu adalah suatu profesi yang mulia. Oke. Yang paling pertama adalah mendidik dengan hati dan memiliki kesabaran. Ketika ini hati dan kesabaran ini tidak punya, biasanya untuk yang di pesisir, di pedalaman itu pasti akan melarikan diri. Ya. Terseleksi dengan sendirinya oleh alam. Makanya yang dibutuhkan ini adalah kesabaran dan jangka panjang. Ya. Kalau kita berpikir jangka pendek, ya mohon maaf, tentu kok yang kita lakukan begini, apa dari sisi materi mungkin tidak akan kelihatan, tetapi dari sisi materi ada kepuasan tersendiri bagi seorang guru, bagi saya pribadi, guru-guru kita yang tidak dimiliki oleh profesi-profesi yang lain. Luar biasa. Apalagi ketika sudah Bapak Ibu sekalian itu punya murid kemudian berhasil, itu suatu Kebanggaan lah. Kebanggaan tersendiri bagi seorang guru. Makanya Bapak Ibu tetap bersemangat walaupun kondisi apapun, jangan pernah melupakan pendidikan. Oke, keren. Oh ya Pak, bagaimana sih masyarakat luas gitu, termasuk kita nih yang di kota bisa ikut mendukung pendidikan di pesisir? Dalam artian hal apa ini? Segala hal, atau jadi relawan kah, atau kita bisa sumbangkan kemana kah? Ya tentu bantuan atau mungkin menjadi sesuatu yang ingin ditawarkan kan bisa dalam bentuk apa saja. Betul. Bisa pendampingan, misalnya nih ada kemampuan untuk situ di waktu-waktu tertentu, bisa kami misalnya Pak, kami ada kemampuan begini, kami bisa menekan abit, kami jadikan narasumber misalnya. Kalau dia punya potensi lebih kan apa salahnya? Betul. Jadi dalam konteksnya itu luas, tergantung siapa dulu nih yang mau berkontribusi. Makanya kami LP Marif ini terbuka untuk siapapun yang mau membantu dalam sisi apapun, dalam tanda kutip. Tentu kami harus menyesuaikan dengan kebutuhan kami. Misalnya, ini ada Pak, ini ada dokter begini. Boleh, silahkan. Nanti misalnya kita kemas ada acara, kemudian mereka kita datangkan sebagai narasumber orang tua berprestasi atau narasumber yang menginspirasi. Kan tidak jadi masalah. Oke. Nah, seperti yang pernah beberapa kali kami kembangkan juga untuk sekolah saya, kebetulan di sekolah negeri, itu juga alumni kami undang. Untuk jadikan motivasi. Ada alumni yang jadi angkatan laut ketika itu kami undang. Itu anak kan, wah. Oh ya, terakhir Pak, Okay. satu kalimat semangat itu untuk anak-anak pesisir agar terus berani bermimpi. Ya, untuk anak-anakku semua yang ada di pesisir, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Mimpi yang bisa diwujudkan dan dengan tekad yang bulat, maka raih dan dapatkan mimpi itu. Jangan pernah mimpi itu diambil oleh orang lain. Oke, itu dia dari Pak Samiko, luar biasa ya. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak Samiko atas waktunya dan inspirasinya juga ya tadi ya. Oke, semoga semangat LP Ma'arif NU dalam menguatkan pendidikan khususnya di wilayah pesisir bisa terus menyalakan harapan gitu bagi anak-anak bangsa. Amin. Oke, terakhir ya, saya Adan Ramadiano pamit, sampai jumpa di editorial pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.